kenaikan harga yang luar biasa. Contohnya tadi harga minyak yang melonjak sangat tinggi. Padahal APBN menganggarkan hanya minyak asumsinya $64. Gara-gara perang di Ukraina terjadi harga menjadi $124, 2 kali lipat lebih. Kalau harga ini dibiarkan, rakyat harus membayar harga minyak 2 kali lipat, belum ditambah kursnya juga mengalami tekanan, maka naiknya itu bisa lebih dari 2 kali lipat. Di Eropa terjadi kenaikan harga energi itu bisa 3 bahkan 5 kali lipat, karena mereka langsung mendapatkan embargo. Rusia tidak akan mensuplai gas langsung, padahal masuk ke winter mereka butuh energi. Maka harga-harga melonjak tinggi sekali. Kenapa harga batu bara kita juga ikut naik? Karena Eropa perlu untuk mendapatkan energi substitusi yang biasanya didapatkan dari Rusia. Nah, tapi kenaikan harga BBM yang tinggi ini kalau dilepas ke masyarakat sebagaimana adanya, rakyat pasti akan kolaps. Polri pasti nggak bisa menahan demo kalau semuanya. Maka APBN masuk untuk mengurangi tension itu. Implikasinya, Bapak-bapak dan Ibu sekalian lihat di dalam kurva ini. Dalam waktu 1 tahun lalu, kita membelanjakan 551 triliun. Untuk perspektif, anggaran Polri itu 111 triliun. Jadi ini 5 kali lipat anggaran keseluruhan Polri untuk menahan guncangan harga BBM dan harga listrik yang melonjak sangat tinggi. Harusnya rakyat tidak merasakan itu, kita naikkan hanya 30%. Itu pun sudah dengan berbagai upaya sosial politik keuangan membantu masyarakat agar mereka bisa menahan kenaikan yang 30% itu. Tapi sebetulnya di dalam kenyataan harga BBM harusnya melonjak seperti di dalam kurva ini, bisa sampai 2 bahkan mendekati 3 kali lipat. Oleh karena itu subsidi naiknya lebih dari 3 kali lipat, dari 150 menjadi 550. Namun APBN tidak hanya menjaga satu komoditas saja, kita menjaga seluruh ekonomi. Makanya kita kemudian meluncurkan apa yang disebut program penanganan COVID dan pemulihan ekonomi. Ini termasuk program-program untuk meningkatkan bantuan sosial, seperti tadi PKH, program keluarga harapan, bantuan kepada pedagang kaki lima, bantuan subsidi upah untuk buruh yang mendapatkan upah minimum di bawah 5 juta per bulan, itu diberikan. Namun kita juga memberikan bantuan kepada keseluruhan dunia usaha, termasuk belanja untuk memulihkan ekonomi kita. Nah, Ibu Bapak sekalian, dalam situasi seperti ini, di mana tambahan belanja melonjak sampai 570-650 triliun, di saat yang sama APBN itu mengalami tekanan penerimaan justru anjlok. Dari yang saya sampaikan, lebih dari 17%. Penerimaan dari pajak, entah itu dari korporasi, dari sisi kegiatan ekonomi PPN, dan juga dari sisi pajak dari karyawan mengalami penurunan tajam pada saat pandemi. Namun seiring dengan pemulihan ekonomi, kita lihat sekarang kita mampu untuk memulihkan kembali penerimaan. Makanya kita sampaikan APBN bekerja extremely hard. Namun pada saat yang sama, pada saat ekonomi mulai pulih, APBN harus juga memulihkan kesehatan. Sama seperti Polri, nggak mungkin terus-terusan akan menjaga masyarakat 24 jam, 7 hari seminggu, 365 hari terus menerus. Pasti ada siklus di mana Anda bekerja, kemudian Anda harus retreat untuk recharge lagi. APBN juga sama. Ini adalah masa-masa yang disebut konsolidasi. APBN kita kembali. Nah, selama ini kita terus mendapatkan dari pemulihan ekonomi ini kegiatan masyarakat, baik dari pajak maupun bukan pajak. Kalau kemarin Bapak Presiden di dalam Rapim TNI Polri ini menyampaikan bahwa peranan TNI Polri penting di dalam menjaga ekonomi, itu adalah sangat-sangat fundamental, sangat penting dan menjadi sangat-sangat perlu untuk kita jaga bersama. Ekonomi yang bisa pulih, pasti ekonominya bisa menimbulkan keuangan negara yang lebih sehat, dan kemudian keuangan negara yang sehat bisa memulihkan ekonomi lebih sehat lagi.
Inilah yang kita lakukan di dalam periode APBN sebagai instrumen yang diandalkan. Sekarang ini tahun 2023 kita sudah mulai konsolidasi. Jadi sesudah APBN drop mengalami tekanan luar biasa, sekarang kita sudah recover. Terlihat dari sisi penerimaan pajak seperti yang ada di sini, dari defisit APBN yang menurun secara tajam, dan tentu dari sisi resiko utang negara. Karena kalau orang mengalami defisit, penerimaan jatuh, belanja naik, pasti defisitnya naik. Defisit itu berarti utangnya naik. Kalau utang itu proporsional, dijaga baik, maka ekonomi tetap akan bisa tumbuh dan mengembalikan utang lagi. Ekonomi akan menjadi krisis kalau utangnya tidak terkendali dan tidak mampu dibayar kembali. Itu yang disebut default. Ada negara yang mengalami seperti itu. Indonesia dalam hal ini kalau dilihat dalam kurva ini kita sudah kembali pulih. Inilah kenapa instrumen antara APBN, ekonomi, dan peranan kepolisian menjadi sangat-sangat penting. Pertumbuhan ekonomi kita sudah tumbuh cukup baik, selama ini di atas 5%, dan ini juga merupakan pertumbuhan yang didukung oleh konsumsi masyarakat, investasi, dan ekspor. Semuanya ini bisa jalan kalau kondisi dari perekonomian tadi tertib, aman, dan punya kepastian hukum. Adanya pressure baru seperti inflasi juga kita tangani secara komprehensif. Tidak hanya mengandalkan kebijakan moneter menaikkan suku bunga. Kita tahu bahwa inflasi bisa berasal dari harga pangan, bisa berasal dari harga energi, bisa juga dari sisi permintaan rakyat yang punya uang banyak kemudian melakukan kegiatan-kegiatan belanja yang menimbulkan pressure inflasi. Nah, untuk faktor inflasi yang berasal dari pangan, dari energi, dari distribusi, logistik, ini kita bersama-sama menangani melalui tim pengendalian inflasi nasional dan daerah. Sekali lagi, di dalam konteks ini, Polri tadi nggak ada sih job description-nya mengendalikan inflasi. Karena job description pengendalian inflasi di undang-undang itu adalah Bank Indonesia. Tapi Polri menjadi sangat penting karena sangat bisa membantu untuk melihat kelancaran dari mulai produksi, distribusi barang, dan transportasi, serta untuk menghindari terjadinya spekulasi yang tidak bertanggung jawab. Ini pasti mengendalikan harga dan ini menimbulkan tadi stabilitas. Kalau itu nggak terjadi, apa yang terjadi? Bank Indonesia sebagai kebijakan moneter akan ngerem terlalu keras, naikin suku bunganya drastis supaya inflasi turun. Dan kalau itu dilakukan pasti ekonomi langsung melemah lagi. Jadi cara kita mengendalikan inflasi melalui tim pengendali inflasi pusat daerah, Presiden dan saya tadi yakin Pak Tito sebagai Menteri Dalam Negeri, bekas Kapolri, setiap Senin melakukan monitoring ke seluruh daerah bagaimana peranan gubernur, bupati, wali kota untuk bisa menjaga agar harga-harga yang berasal dari faktor non demand, yaitu dari supply side, bisa dijaga, dan itu akhirnya Indonesia bisa menurunkan inflasi secara sangat meyakinkan tanpa menggunakan alat instrumen moneter yang terlalu eksesif, sehingga tadi gas remnya itu terjaga secara baik. Dengan growth yang bagus, inflasi yang relatif stabil, maka kita bisa lagi menyembuhkan ekonomi kita yang mengalami luka sangat dalam akibat pandemi. Luka ini menimbulkan pengangguran meningkat, kemiskinan melonjak. Waktu COVID terjadi, pengangguran kita yang tadinya 5,2% melonjak ke 7,1%, dari 7 juta orang ke 9,7 juta. Dengan pemulihan yang makin konsisten, stabilitas terjaga, kita bisa menurunkan kembali sekarang di 5,9. Ini berarti arah pemulihan baik. Penduduk miskin kita yang sempat melonjak dari 9,2% ke 10,2, sekarang sudah turun lagi ke 9,5. Ini berarti kita sudah mulai tadi luka-luka yang muncul karena pandemi sudah mulai disembuhkan. Dan ini menyebabkan Indonesia prestasi dari sisi kinerja ekonominya termasuk yang terbagus. Growth kita termasuk yang tertinggi. Kalau kita lihat di sini,
Negara-negara yang sebelah kiri yang pink itu adalah negara yang lebih tinggi dari kita. Mayoritas negara G20 dan ASEAN adalah mereka lebih rendah. Inflasi Indonesia termasuk yang paling rendah. Negara sebelah kiri adalah yang lebih rendah dari Indonesia. Mayoritas negara-negara, mau negara maju G20 seperti Amerika, Jepang, semuanya mengalami kenaikan inflasi yang lebih tinggi. Jadi ini prestasi. Ini juga hasil kerja bersama yang luar biasa. Bagaimana sekarang kita merespons tantangan pasca Covid. Sesudah Covid, walaupun kita telah memberikan suatu hasil yang baik, kita tidak boleh jumawa, nggak boleh arogan atau kemudian kehilangan kewaspadaan, karena muncul gelombang masalah baru, masalah-masalah yang berasal dari geopolitik tadi, inflasi global, kemungkinan terjadi resesi dari negara-negara maju, mungkin terjadi apa yang disebut krisis utang di berbagai negara. IMF memprediksi lebih dari 60 negara akan mengalami masalah utang yang akan terjadi di tahun ini. Ini adalah environment baru yang harus juga kita waspadai. Oleh karena itu, pemerintah akan terus menggunakan seluruh instrumen ekonomi dan keuangan termasuk APBN. Pertumbuhan ekonomi dunia diperkirakan akan melemah sangat tajam. Kalau tadinya tahun 2021 bisa tumbuh mendekati 6%, tahun 2023 itu hanya 1,7%. Beberapa negara bahkan negatif growth. Tahun 2020 memang pertumbuhan ekonomi dunia kontraksi karena seluruh negara berhenti gara-gara Covid. Tapi sesudah itu pulih dan sekarang turun tajam lagi. Ini tentu akan menimbulkan persoalan yang harus kita kelola dengan respons yang tepat. APBN tahun 2023 dengan demikian didesain agar kita tetap waspada dan optimis. Apakah kita akan menggunakan seluruh instrumen penerimaan negara, belanja negara, dan pembiayaan untuk melindungi Indonesia dari gejolak yang tidak pernah berhenti dan berubah terus tantangannya. Kita optimis karena tadi kita punya bekal 3 tahun Indonesia relatif baik. Kita waspada karena sekarang tantangannya berubah. APBN tetap akan menjadi instrumen yang diandalkan untuk menjaga shock dan menjaga momentum pemulihan ekonomi sekaligus menangani masalah-masalah yang sifatnya fundamental. Nah, untuk tahun 2023 ini kesehatan APBN akan terus dipulihkan. Kita tentu juga waspada karena APBN 2023 pasti beberapa asumsi akan bergeser. Pertumbuhan ekonomi tadi dunia mengalami penurunan, ini pasti mempengaruhi ekonomi Indonesia. Kita juga lihat harga minyak berubah naik dan turun, dan juga nilai tukar serta harga minyak yang mengalami gejolak juga akibat lingkungan global yang memang sangat dinamis. Oleh karena itu, dari strategi APBN kita akan tetap menjaga fondasi ekonomi Indonesia, terutama kualitas sumber daya manusia menjadi baik. Karena kalau kita Indonesia itu masih di middle income country, middle upper ya. Kita ingin menjadi high income country yang pendapatannya tinggi, berarti kita ingin menjadi negara yang makin maju dan kaya. Tapi itu tidak otomatis terjadi. Semua negara di dunia mengalami yang disebut middle income trap. Mereka terperangkap di status middle income dan nggak pernah naik-naik terus menjadi high income country. Salah satu kuncinya adalah SDM untuk bisa keluar dari perangkap itu. Makanya belanja untuk pendidikan, kesehatan, bantuan sosial itu menjadi prioritas yang luar biasa besar di dalam APBN kita. Kedua, guncangan-guncangan ekonomi yang berasal dari pangan, energi harus kita respons. Dan dalam hal ini APBN memberikan dukungan entah dalam bentuk subsidi, belanja di pertanian, belanja dari sisi infrastruktur. Semuanya tujuannya adalah untuk menjaga agar Indonesia tahan terhadap guncangan, namun juga terus membangun fondasi menuju negara dengan pendapatan yang tinggi. Nah, agenda-agenda ini tidak hanya sekedar membelanjakan uang. Fondasi dari ekonomi Indonesia hanya akan baik kalau kita mengalami juga reformasi secara fundamental. Selama ini beberapa reformasi yang penting di bidang pendidikan,
Kita ada Merdeka Belajar. Sekarang Menteri Kesehatan melakukan reform di sektor kesehatan. Kita juga mendukung dan mendorong untuk reform dari sisi bantuan sosial agar targetnya makin baik, datanya makin akurat. Kami sendiri di Kementerian Keuangan terus melakukan reformasi, sama seperti kepolisian yang terus juga memperbaiki diri. Dari sisi perpajakan, undang-undangnya dibenahi, IT sistemnya diperbaiki, tata kelolanya makin diperkuat, akuntabilitas dan transparansi makin ditingkatkan. Kami telah dengan DPR menyetujui undang-undang harmonisasi perpajakan, undang-undang hubungan keuangan pusat dan daerah, dan yang terakhir adalah undang-undang mengenai peningkatan sektor keuangan. Pembangunan sektor keuangan ini menjadi penting karena negara tidak mungkin ekonominya maju tanpa sektor keuangan yang maju dan dalam. Berbagai reformasi ini nanti akan beririsan juga dengan tupoksinya dari kepolisian. Gak mungkin kita melakukan reform di bidang pajak, bea cukai, penerimaan negara bukan pajak, seperti royalti tambang dan lain-lain kalau tidak bisa berjalan bersama dengan kepolisian yang menjaga tadi ketertiban, keamanan, kepastian hukum. Kita juga perlu untuk terus menjaga umpamanya di sektor keuangan, bagaimana bisa mencegah kejahatan-kejahatan di sektor keuangan yang trennya ini akan makin sophisticated, makin luar biasa. Sehingga ini perlu untuk dipahami oleh seluruhnya termasuk kepolisian. Arah dari perkembangan ekonomi kita akan menuntut kepolisian juga akan berubah secara makin sophisticated. Sehingga ini adalah suatu tugas bersama. Presiden di dalam pertemuan dengan para pimpinan daerah menyampaikan 4 hal untuk tahun ini yang harus kita jaga. Inflasi tadi sudah ada, tim pengendali inflasi sudah berjalan. Menghapus kemiskinan ekstrim, ini berarti kita harus mencari sampai yang 10% terbawah dari rakyat kita yang masih mengalami kerentanan. Mengurangi stunting, ini karena akan mencederai generasi muda untuk bisa menjadi generasi yang produktif. Dan meningkatkan investasi. Investasi ini tidak hanya sekedar Menteri Investasi kemana-mana mengajak investasi, mereka membutuhkan sekali lagi kepastian hukum dan kepastian dari sisi lingkungan berinvestasi. Nah, dengan tugas kepolisian yang makin berat dan makin sophisticated, APBN juga mendukung kepolisian Republik Indonesia. Dari sisi anggaran, anggaran kepolisian itu naik hampir 3 kali lipat. Ini menjadi tempat iri hati dari kementerian lembaga lain. Tahun 2014 anggaran Polri itu masih 44 triliun, bayangkan. Hanya 44 triliun. Sekarang sudah 111 triliun. Ya. Makanya kalau saya lihat kepolisian sekarang makin perlete dan cakep-cakep. Kendaraannya bagus, gedungnya bagus, betul nggak Pak? Jadi ya saya juga ikut bangga karena saya dulu waktu jadi Menteri Keuangan masih tahun 2005, 2006, waktu itu kepolisian bahkan nggak punya BBM untuk patroli, ya kan? Bapak-bapak yang ada di sini sudah ada kan tahun 2005-2006. Jadi untuk patroli BBM-nya harus ikhtiar sendiri. Belum kendaraannya nggak ada. Waktu itu kendaraannya udah tua-tua banget. Jadi kalau sekarang saya lihat untuk patwal aja sekarang naik motornya BMW yang hebat banget, aku juga kagum juga sih. Itu hasil dari 3 kali lipat anggarannya. Dan saya harap ya kemudian dari sisi BBM-nya terpenuhi sendiri, tidak minta-minta kepada pihak lain. Yang itu pasti menjatuhkan wibawa kepolisian dan negara. Jadi memang kepolisian adalah sebagai institusi yang menyangga tadi ketertiban, keamanan, dan juga kepastian hukum. Yang saya sebutkan manfaatnya itu tidak terhingga, maka biayanya juga harus dijaga, maka anggarannya diberikan dukungan. Kalau kita lihat dikasih anggaran kepolisian biasanya nggak ngabisin Pak. Jadi kalau minta tambahan anggaran tolong hati-hati. Umpamanya tahun 2016 dikasih 83,6 triliun, habisnya 78 triliun, masih sisa berarti sekitar 7%. Kemarin tahun 2021
105,9 triliun, habisnya 102. Tipis sih, tapi 2 triliun itu duit beneran loh Pak, bukan duit monopoli ya. Jadi tahun 2022 yang baru saja kita tutup, Bapak dan Ibu sekalian dapat 116,6 triliun, 114,2 triliun. Sekali lagi itu sekitar 2,4 triliun tidak terbelanjakan. Itu uang beneran, saya sampaikan. Jadi ya silakan kepolisian duduk. Ini sih sudah bagus banget, karena ada kementerian lembaga yang bahkan nggak mampu membelanjakan 90% dari anggarannya. Jadi 96, 97 itu udah bagus banget sih. Saya tepuk tangan deh untuk Polri. Jadi Bapak dan Ibu sekalian jangan merasa sedih atau ilfil gitu ya. Waduh, si Ibu bilang 2 triliun nggak bisa dibelanjakan, terus akhirnya bikin kegiatan yang enggak supaya habis, enggak juga gitu ya. Jadi ini sudah termasuk bagus, artinya alokasi anggaran memang kemudian bisa dieksekusi secara baik. Tentu komposisinya ya Polri yang tahu berapa untuk gaji dan tunjangan, berapa untuk kesejahteraan, berapa untuk gedung, berapa untuk peralatan, dan berapa untuk operasi. Itu adalah sesuatu yang perlu untuk terus diperbaiki di Polri sendiri. Ibaratnya ini sebuah kendaraan, Polri itu bensinnya sudah saya penuhi full tank ya, tinggal ngegasnya aja. Tapi jangan ngegas terus nabrak-nabrak orang gitu, nggak bagus juga Pak. Tahu kapan ngegas, kapan ngerem, kapan belok. Jadi itu supaya makin baik. Jadi supaya menimbulkan confidence pada masyarakat ya Polri harus kinerjanya bagus, pelayanan bagus, reputasinya dari sisi akuntabilitas, transparansi perlu ditingkatkan. Karena saya akui kalau institusi kepolisian itu menjadi institusi saya hampir selalu ke seluruh daerah-daerah di Indonesia. Anak-anak kecil, anak-anak SD, kalau saya sedang Kemenku mengajar, saya tanya sama mereka, kalau besar mau jadi apa? Hampir 80-90% jawabannya pengen jadi Polri. Paling tidak, Bapak dan Ibu sekalian, di mata anak-anak itu positif. Sekarang tugasnya di mata orang dewasa juga positif, gitu kan? Jadi itu kan beda. Kalau anak-anak kan dengan seragam yang bagus, keren, siap, tegak, gitu rakyat, anak-anak kecil menganggap, waduh ini adalah apalagi motornya, mobilnya bagus-bagus. Jadi buat mereka ini adalah loncatan sosial yang saya inginkan. Ini adalah suatu posisi maupun pekerjaan yang mereka inginkan. Nah, saya tentu berharap bahwa positif image seperti ini berjalan di semua segmen bangsa tadi, tidak hanya anak kecil, anak besar, pelaku ekonomi, mau di Jawa, mau di Sulawesi, mau di Kalimantan, mau di Papua, semuanya punya image yang positif dan kuat mengenai Polri. Kalau itu terjadi, Indonesia punya aset yang luar biasa untuk maju, akan menjadi aset luar biasa untuk maju. Dan saya juga menghargai karena kepolisian memang berbenah terus. Saya lihat paling tidak dari sisi anggaran, dari sisi penggunaan anggaran dan pengelolaan anggaran. Semenjak tahun 2018, Bapak dan Ibu sekalian meningkatkan luar biasa dari sisi nilai kinerja anggarannya. Tadinya nilainya nggak nyampe 70 loh Pak. Kalau saya dulu dosen, ya 64 itu ya C lah. Sekarang bapak-bapak sekalian nilainya udah 96, berarti udah A, kan bagus kan? Selamat buat bapak dan ibu sekalian. Dan polisi juga mengelola pendapatan negara dari sisi bukan pajak, BLU, dari SIM, STNK dan lain-lain. Penerimaan negara bukan pajak kepolisian juga naiknya hampir 2 kali lipat dalam 10 tahun terakhir. Ini juga menimbulkan sesuatu yang perlu untuk dikelola karena PNBP itu adalah identik dengan pelayanan. Kalau saya sekarang lihat orang memperpanjang SIM, STNK begitu mudah dan begitu tidak menjadi masalah, itu berarti kepolisian mampu mengelola, mereka mau membayar dan mereka mendapatkan pelayanan yang baik. Itu adalah suatu hubungan antara hadirnya negara dengan rakyat yang memang baik. Tentu
yang terakhir mengenai agenda-agenda nasional dan internasional. Kita semua tahu bahwa tahun ini dan tahun depan kita akan masuk pemilu, dan pasti akan menimbulkan dinamika yang perlu untuk diantisipasi. Ini adalah suatu pemilu simultan yang luar biasa. Presiden, DPR, dan kemudian pilkada pada kurang dari 12 bulan atau satu tahun setengah ya kira-kira. Kalau April 2024 dan nggak ada setahun ya, 2024. Jadi Polri ini kemarin habis Covid, kerja keras kayak APBN, saya harap sekarang harus konsolidasi yang kuat, menyehatkan kembali habis kerja keras. Karena 2023-2024 Bapak dan Ibu sekalian akan seperti APBN kerja keras lagi untuk agenda nasional seperti pemilu. Ini menjadi sangat penting karena Indonesia yang punya reputasi sebagai negara terbuka, demokratis, ekonominya stabil, itu adalah masuk di dalam kelompok elit di atas. Jadi kita harus menjaga itu. Ekonominya tetap jalan, agenda politik demokrasi berjalan secara jujur dan adil, dan dari sisi penegakan hukum berjalan secara konsisten. Agenda nasional lain adalah kita berdasarkan undang-undang akan membangun ibu kota negara baru. Ini pasti menimbulkan juga dinamika dari sisi tidak hanya tantangan membangun ibu kota negara baru, tapi konstelasi dari keseluruhan kegiatan dinamika sosial ekonomi pasti juga akan terpengaruh. Ini mungkin perlu. Agenda nasional lain yang tidak ditulis di sini tapi tadi sudah saya sampaikan adalah reformasi yang penting tadi. Reformasi sektor keuangan, reformasi perpajakan, reformasi hubungan keuangan pusat dan daerah. Itu luar biasa penting. Jadi saya anggap ini akan menjadi suatu tantangan dan PR bagi kepolisian untuk bisa mendukung agenda-agenda nasional. Di sisi lain, Indonesia seperti yang saya sampaikan di pembukaan tadi sudah dilihat sebagai suatu negara yang kompeten dan capable. Leadership-nya di regional, ASEAN maupun di dunia melalui G20 terlihat. Sekarang Indonesia dengan ekonomi yang middle class-nya naik, growth-nya tinggi, kita menjadi middle upper, maka banyak event internasional sekarang juga ingin di Indonesia. Dari mulai yang entertainment sampai sport dan juga berbagai event-event lain. Itu semuanya pasti perlu untuk direspons. Polisi dalam hal ini melihat ini sebagai suatu event internasional yang tentu pengaturan dari sisi tadi ketertiban, keamanan, penegakan hukumnya juga harus perlu dilakukan secara proporsional. Nah, berbagai hal yang akan menjadi event yang menciptakan reputasi terus-menerus akan menjadi hal yang sangat baik bagi kita. Saya tahu tantangan kepolisian tidak mudah, karena dari mulai mengamankan politik sampai mengamankan suatu pertunjukan seni yang mengundang 100.000 orang, sampai pengamanan untuk olahraga, sepak bola yang pasti menimbulkan fanatisme yang tinggi, hingga pada masalah agenda seperti pemilu, pilkada, dan juga agenda pertemuan ASEAN di mana Indonesia akan menjadi tuan rumah tahun ini. Tentu harapan besar ini akan dijawab oleh Polri yang sekarang sedang melakukan transformasi. Kata-kata presisi itu menjadi sangat penting bagi Polri, karena yang terjadi sekarang polisi harus precise. Presisi itu kan precise, tepat. Jadi tidak bisa kalau menangani urusan KDRT suami istri berantem sama urusan motor GP sama, kan nggak sama. So you have to be precise. Menangani pertemuan G20 para leaders dengan menangani konser dewa akan beda, precise. So presisi ini meminta kepada seluruh jajaran Polri untuk intellectual capacity-nya dan keterampilan dari sisi skill yang luar biasa makin luas menjadi sangat penting. Harus pandai memahami sosial fenomena, harus pandai menangani dan memahami psikologi masyarakat, harus lebih pinter dari maling tanpa menjadi maling sendiri, kan kayak gitu.
Karena kalau polisi itu alim ulama dan tidak bisa memahami triknya orang-orang yang membuat kejahatan, ya nggak akan ada yang nangkep penjahat itu. Jadi memang dibutuhkan kemampuan keahlian teknis dari sisi keuangan, dari sisi kemampuan untuk melihat bagaimana operasi bahkan di dalam keuangan suatu korporasi, keuangan negara, di mana letak-letak spot potensial kriminal bisa muncul atau kejahatan muncul. Dan menangani investasi seperti investasi pertambangan yang besar seperti di Freeport sampai kepada pedagang kaki lima pasti beda. Tapi mereka semua meminta ketertiban, keamanan, dan yang disebut penegakan hukum yang konsisten. Nah, ini spannya dari kepolisian itu luar biasa luas sekali, seluas samudra Indonesia. Oleh karena itu tentu saya berharap dengan transformasi presisi ini sumber daya kepolisian akan terus ditingkatkan. Kami akan senang untuk terus berdampingan, bekerja sama, saling ngangsu ilmu, Pak, kalau istilahnya membangun suatu kerjasama untuk pemahaman, karena memang ekonomi Indonesia yang sedang growing, sedang tumbuh ini akan menimbulkan banyak sekali kesempatan baru tapi juga tantangan baru. Dan ini jangan sampai negara, apalagi institusi seperti keuangan negara, Kementerian Keuangan dan Kepolisian itu dilibas oleh perubahan. Kita harus mampu melihat arah perubahan dan kita mengantisipasi dan merespons. Jangan kita selalu terlambat, kalau istilah dalam ilmu ekonominya behind the curve. Kurvanya udah naik, kita masih di bawah. Kurvanya udah mau turun, kita masih di atas. Itu yang selalu telat terus. Nah, kalau kita sebagai institusi telat terus, akhirnya ekonomi dan masyarakatnya akan terhalangi. Maka kemampuan kita adalah selalu ahead the curve. Harus melebihi kurvanya, kita tahu akan mau kemana, kita harus sudah lebih dahulu dari sisi kemampuan memahami arah tersebut dan mengantisipasinya. Tentu peranan dari Polri begitu pentingnya. Kenapa Bapak Presiden selalu menekankan bagaimana pentingnya dan harapan dari semua masyarakat, dari pimpinan negara dan masyarakat terhadap peranan Polri di dalam mendukung pembangunan Indonesia. Selamat terus bertransformasi secara presisi. Semoga Kepolisian Republik Indonesia menjadi institusi yang selalu bisa dibanggakan dan diandalkan Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.